Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah English for Kids. Kita sekarang sudah memasuki pertemuan keempat, week 4. Dalam pertemuan ini saya akan lebih detail menjelaskan terkait bagaimana implementasi pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. Baik, langsung saja saya share materinya di sini. Oke. Baik, English for Kids, Learning Alphabets and Number. Jadi pembelajaran bahasa Inggris di anak itu biasanya kita mulai dengan hal-hal yang simple but basic ya, sederhana tapi juga hal mendasar yang mereka harus pahami. For this week, we are going to discuss about learning alphabets and numbers. Bagaimana belajar alfabet dan numbers. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai terkait teaching, listening, and speaking. Nah, sebelumnya kan saya sempat katakan bahwa untuk anak usia dini itu kita fokusnya pada input yang kita berikan, khususnya dalam hal listening atau mendengarkan. Karena mendengarkan itu adalah sesuatu yang paling pertama mereka lakukan ya, dan paling mudah dan paling penting karena mereka butuh input atau exposure sebesar-besarnya. Kemudian kita akan discuss about learning alphabets and numbers, and the last one is learning models, model pembelajaran itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus saya bahas. Baik, yang pertama activity. Saya ada YouTube di sini. Saya ingin kalian cek your listening skills. Saya ingin kalian mengecek sendiri kemampuan mendengarkan video yang ada dalam bahasa Inggris ini. Bahkan nanti dicek ada quiz yang akan dikerjakan di video tersebut. Nah, setelah kalian kerjakan, I will talk about teaching, listening, and speaking ya, mengajarkan kemampuan listening dan juga kemampuan berbicara. Yang pertama, children learn from direct experiences. Jadi ini yang selalu saya tekankan bahwa anak itu belajar dari pengalaman langsung ya. Jadi kalau kita ingin dapat hasil maksimal terhadap pembelajaran yang kita berikan mereka pembelajaran langsung. Jangan menceritakan kegiatan ini, kegiatan itu. Ajak mereka langsung melakukan kegiatan tersebut. Kemudian children learn from hands-on physical activity. Ini penting sekali. Hands-on artinya anak yang terlibat, anak yang aktif melakukan apapun. Jadi mereka yang hands-on itu secara ini kayak terlibat, semua dia ada dalam kegiatan yang ada. Kemudian physical activities, mereka perlu secara fisik aktif bergerak, jangan hanya duduk. Kalau bisa ada kegiatan yang membuat mereka beranjak dari tempat duduk, mencari tahu, melihat, menjelajah dan sebagainya. Kemudian children have short attention span. Jadi anak itu punya kemampuan untuk fokus yang terbatas. Waktunya untuk fokus terbatas. Kita juga orang dewasa kan ada yang mengatakan studi 40 menit, kemudian break 15 menit atau kemudian lanjut lagi karena otak kita nggak akan bisa secara konsisten, konstan terus melakukan kegiatan yang sama dalam waktu berjam-jam. Maka konsentrasi kita akan turun. Jadi begitupun anak-anak punya fokus yang sangat-sangat terbatas. Jadi waktu fokusnya mereka tidak akan panjang. Jadi kalau bisa kita selalu memberikan selingan, kemudian menarik lagi fokus mereka. Atau kita variasikan aktivitas sehingga anak selalu merasa tertarik apa yang dia kerjakan begitu ya. Kemudian creating learning for fun. Jadi penting sekali. Jadi yaitu menciptakan pembelajaran yang menarik bagi anak, yang membuat anak merasa senang, gitu kan. Nah, learning letters and numbers is an important skills for preschool age children. Ya, letter, alfabet, huruf dan angka itu penting sekali untuk anak kenali sejak dini. Karena ini terkait dengan banyak sekali pengetahuan dan kemampuan yang saling terkait nantinya. This can be a difficult skill for children to learn, and every child is excited to count or to be quizzed on each letter they see. Learning happens more quickly when it is fun. Jadi
Jadi untuk mengajarkan terkait dua hal ini, alphabet and number, akan lebih mudah dan lebih baik itu saat anak diajarkan melalui aktivitas yang menarik, seperti mungkin bermain kuis, atau mungkin mereka sambil melakukan aktivitas tertentu. Jadi mereka nggak merasa itu belajar, tapi mereka merasa itu bermain. Karena di PAUD itu play-based learning yang sangat kita anjurkan untuk bermain sambil belajar, belajar sambil bermain, seperti itu. Karena mereka akan bisa belajar dengan maksimal kalau mereka merasa senang dengan kegiatan yang dilakukan. Kemudian there are many great toys for learning letters and numbers that make it more motivating and rewarding than relying on flashcard. Umumnya kita di PAUD saya sering lihat mahasiswa cuma fokus pada flashcard. Tapi sebenarnya selain flashcard is good. Tapi kalau cuma mengandalkan flashcard itu akan sangat terbatas. Banyak sekali model-model atau permainan atau games atau media-media yang menarik untuk anak gunakan belajar angka dan abjad. Dan kita harus explore more about what is the possibility to use different kind of media. Kemungkinan menggunakan media yang beragam di kelas itu, mana kira-kira anak akan welcome, anak akan senang melakukan. Jadi jangan takut untuk mencoba media-media baru. Bahkan itu dianjurkan sehingga kegiatannya bisa lebih berwarna dan anak seperti tadi disebutkan tidak cepat bosan akan apa yang dilakukan. How to teach numbers and alphabets? Give simple instruction. Ya, beberapa hal penting yang harus kita lihat. Pertama, instruksinya harus penting. Kalau bisa satu step begitu dalam satu kegiatan. Jangan kalian lakukan ini, kemudian itu, kemudian jangan. Itu terlalu complicated bagi mereka, terlalu rumit. Jadi usahakan untuk menggunakan simple instruction. Misalnya simpan dan letter A under the table misalnya. Jadi misalnya anak harus mengenali alfabet misalnya. Letter A atau A, where is A? Where is C? Mungkin gitu. Go easy and use game. Jadi supaya mudah, maka lebih bagus gunakan games. Kemudian pay extra time attention, perhatikan waktu, jangan terlalu lama seperti saya sebutkan tadi, anak itu cepat kehilangan fokus kalau kegiatannya terlalu lama. Kemudian coba lihat attention, apakah anak, walaupun mungkin dia ada di sini, tapi yang sampai attentionnya itu tempat lain, jadi harus dicek kembali apakah betul dia sedang memperhatikan apa yang dilakukan atau tidak. Check their attention gitu. Use a direct language. Gunakan kata-kata yang to the point, jangan berbelit-belit. Misalnya, ayo kita lakukan sesuatu yang sangat menarik hari ini. Apa ya? Dan misalnya, mungkin itu bisa digunakan di awal, tapi saat kegiatan jangan terlalu lama menggunakan kata-kata yang berputar-putar. Langsung misalnya, kamu mau nulis ini, atau ada yang mau melakukan hal lain, misalnya seperti itu. Do you want to write or paint? Mau ditulis atau mau digambar? Misalnya. Visual the best help. Jadi selalu gunakan visual. Artinya gunakan gambar, video, atau segala sesuatu yang bisa anak lihat. Sehingga salah satu dia mendapatkan informasi dengan apa yang dia lihat. Importantly, paling penting juga repeat patiently. Jangan capek-capek mengulang ya. Karena kita kadang harus mengucapkan kata yang sama berkali-kali, bukan karena anak tidak dengar, tapi memang kita harus pastikan dia fokus, pastikan mungkin saat kita ucapkan pertama mereka sedang tidak fokus, ucapan kedua, jadi kita harus sering mengulang apa yang ini kita katakan. Recognize behavior changes, jadi kita harus juga bisa melihat kalau misalnya anak itu menunjukkan perubahan, misalnya dia tadi semangat, tiba-tiba langsung dia nggak semangat, harus dicek kenapa, mungkin saja dia sakit perut, mungkin saja saat itu dia digigit nyamuk atau sebagainya. Jadi recognize their behavior changes, jadi jangan diabaikan, harus di-address, ditanyakan gitu. Nah, salah satu model yang paling baik digunakan untuk mengajarkan bahasa Inggris yaitu TPR atau Total Physical Response. Ini baik untuk anak
Kenapa? Karena anak itu secara natural mereka aktif bergerak. Kedua, mereka nggak bisa lama fokus. Mereka harus jangan terlalu lama kegiatannya begitu. Nah, TPR ini mereka merespon segala sesuatu dengan bergerak, which is sesuatu yang mereka senangi. Kemudian sangat baik kita ajarkan untuk melatih kemampuan mereka terkait dengan instruction atau petunjuk, misalnya stand up please, itu salah satu kegiatan TPR. Okay, can you turn on the can you close the door, can you help me move this table atau move this book, something like that ya, sesuatu yang seperti itu. Jadi buat anak merespon dengan cara bergerak TPR. Ada juga games, ada project, and many more good activities to do. Dan salah satu contohnya yang saya berikan TPR. Kemudian ada video yang harus kalian tonton, silakan dicek langsung video ini, ada 4 video menarik. Kemudian saya sudah memasukkan satu bahan bacaan tentang judulnya itu metode total physical response pada pengajaran bahasa Inggris siswa taman kanak-kanak. Check this out. Saya sudah send to our e-learning. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan secara kelompok, kemudian kalian kirim ke e-learning yang saya sudah berikan tempatnya untuk dikirim. Alright, any question? Kalau tidak ada pertanyaan, we will move. Kalian bisa bertanya di grup WA atau WhatsApp. Okay, and thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.